Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Suwandi. Kembali menyapa teman-teman Nurawala semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada di sesi baca buku Nurawala. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan part kedua dari subbab keempat dari bab pertama buku ini, eksistensi manusia dan perlindungan terhadap keyakinan, part kedua. Dalam banyak kasus, intoleransi antar umat beragama dan kekerasan terhadap yang lain selalu terkait dengan kehendak untuk memaksakan pikiran, ideologi, agama, tindakan, dan sebagainya. Ini seringkali muncul karena pelaku menganggap bahwa pikiran dirinya lah sebagai satu-satunya kebenaran. Sementara pikiran, ideologi, agama, keyakinan, budaya, persepsi, pandangan, dan perasaan yang lain atau the other tidak masuk dalam kesadarannya sebagai subjek yang juga memiliki kebenaran. Cara pandang seperti ini telah menafikan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang merdeka dan harus dihargai atau dihormati. Cara pandang seperti itu tentu saja bertentangan dengan pesan dan visi agama sendiri sebagaimana sudah disebutkan. Tuhan sungguh maha bijaksana ketika Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-256. Dan ketika Dia berfirman, apakah kamu akan memaksa orang lain dengan kekerasan sampai dia menganut kepercayaan agamamu? Seperti diungkapkan dalam surat Yunus ayat ke-99. Keyakinan dan pikiran adalah milik Tuhan semata. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang berhak memaksakan kehendaknya dan memaksakan keyakinannya terhadap orang lain. Penerimaan atas keyakinan haruslah didasarkan atas kesadaran dan ketulusan. Keyakinan yang tidak didasarkan atas kesadaran dan ketulusan sangatlah rapuh, terombang-ambing, dan mudah tersesat. Dalam teks Islam, penerimaan atas keyakinan kepada Tuhan disebutkan sebagai anugerah, bimbingan, dan petunjuk Tuhan juga. Nabi Muhammad SAW, seorang yang paling dicintainya, pun tidak bisa memaksakan kehendaknya agar orang lain mengikuti agamanya. Demikian juga Nabi yang lain. Tentang ini, kitab suci Al-Quran dengan tegas menyatakan, Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafuran. Kami telah memberi petunjuk kepada manusia, ada di antara mereka yang bersyukur, dan ada pula yang kafir atau ingkar. Quran Surat Al-Insan ayat ketiga. Di ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun terhadap orang yang kamu cintai agar dia mengikuti keyakinanmu. Tuhanlah satu-satunya yang memberikan petunjuk itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-56. Oleh sebab itu, adalah kebijakan yang adil pula jika Tuhan melindungi keyakinan setiap orang, termasuk di dalamnya perlindungan dan penjagaannya terhadap ruang-ruang dan tempat-tempat manusia mengekspresikan keyakinan tersebut. Tuhan mengatakan, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Quran Surat Al-Hajj ayat ke-40. Dengan kata lain, cara apapun yang dilakukan orang untuk mengungkapkan pengabdiannya kepada Tuhan, maka dia dilindunginya. Atas dasar ini, Tuhan juga melarang orang-orang beriman mencaci maki keyakinan orang lain. Mencaci maki orang lain, termasuk dalam soal keyakinannya, bisa berarti sama dengan mencaci maki diri sendiri dan keyakinannya. Seperti dalam Al-Quran, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَعْمَالَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 108.
Ini semua merupakan gagasan-gagasan besar tentang kemanusiaan yang diberikan Islam. Pandangan kemanusiaan dalam Islam tidak lain adalah cara melihat manusia atau orang sebagai manusia. Apapun identitas dirinya, yang harus dihormati dan dihargai sebagaimana Tuhan sendiri menghormati dan menghargainya. Inilah makna firman Tuhan, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Sungguh tidak ada pernyataan kemanusiaan yang demikian indah seperti ini. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membaca subbab keempat dari bab pertama buku Menimbang Pluralisme. Insya Allah kita akan lanjutkan ke subbab kelima bab pertama buku Menimbang Pluralisme ini di sesi selanjutnya. Saya Andre Suwandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi baca buku Nur Al-Awan. Insya Allah kita akan lanjutkan. Oh, tidak bisa. Yang mana ya intonasinya? Innaka la tahdi. Mana ya satu-satunya? Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi baca buku Nur Al-Awan minggu. Insya Allah kita akan lanjutkan ke bab kelima. Insya Allah kita